Chelsea's my home. Stamford Bridge is my home, and it has been for 22 years. When I first signed here as a 14-year-old boy, I never imagined I would have played this many games, achieved so many things as a player, as a captain. The Chelsea fans, win, lose or draw, they're behind the team. And for me, that's been fundamental in our success. With one kick of the ball to give them the trophy. Oh, he's missed it! He's missed it! Di jantung Stamford Bridge, di mana gema sorak-sorai penonton berpadu dengan bisikan sejarah, berdiri sebuah sosok yang tak lekang oleh waktu, John Terry. Ia bukan hanya seorang pemain, ia adalah perwujudan jiwa Chelsea, benang tak terlihat yang merajut setiap kemenangan, setiap air mata, dan setiap momen kejayaan. Kisahnya adalah epik tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan dan semangat yang tak pernah padam, sebuah narasi yang menginspirasi dan menyentuh hati. Perjalanan John Terry dimulai dari akar yang sederhana. Sebagai seorang anak laki-laki, ia mengawali karir di sistem junior West Ham United pada tahun 1991. Bermain sebagai gelandang, namun takdir memiliki rencana lain untuknya. Pada usia 14 tahun, sebuah keputusan krusial mengubah arah hidupnya secara dramatis. Ia pindah ke Chelsea. Perpindahan ini yang pada awalnya didorong oleh kekurangan bek tengah di klub bukanlah sekedar perubahan posisi taktis, melainkan sebuah momen formatif yang membentuk seluruh karirnya. Ia bertransisi dari gelandang menjadi bek tengah, sebuah peran yang akan ia tekuni sepanjang karirnya. Kemampuan adaptasinya yang melekat dan dedikasinya yang kuat memungkinkannya untuk menguasai peran baru ini, menunjukkan kecerdasan sepak bola yang luar biasa sejak usia muda. Perkembangan John Terry di Chelsea adalah kisah tentang ketekunan. Meskipun ada bintang-bintang internasional seperti Marcel Desailly dan Frank Leboeuf di lini belakang, Terry berhasil memantapkan dirinya di tim utama Claudio Ranieri pada musim 2000-2001. Penampilannya yang konsisten dan matang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik Chelsea pada tahun 2001. Hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-21, pada Desember 2001, ia mengenakan ban kapten Chelsea untuk pertama kalinya. Pada musim 2003-2004, di bawah Ranieri, ia diangkat menjadi wakil kapten dan membentuk kemitraan defensif yang kuat dengan William Gallas. Ini adalah bukti awal dari kualitas kepemimpinan yang sudah mulai bersinar. Titik balik besar dalam karirnya datang pada musim panas 2004 dengan kedatangan Jose Mourinho. Sang Special One tanpa ragu memilih Terry sebagai kapten permanen klub. Ini adalah momen yang sangat penting, sebuah validasi strategis yang mengubah seorang pemimpin yang menjanjikan menjadi ikon. Mourinho yang terkenal dengan kecerdasan psikologisnya tidak hanya memberikan ban kapten sebagai simbol, tetapi juga secara aktif memupuk dan menguatkan otoritas Terry di dalam skuad. Kekaguman Mourinho terhadap Terry sangat mendalam dan tulus. Pelatih asal Portugal itu bahkan pernah mengatakan, "Bagi saya, sebagai salah satu orang yang memiliki hak istimewa untuk bekerja denganmu selama sekitar 6 musim, saya sangat bahagia. Saya sangat bangga. Kamu pantas mendapatkannya. Karirmu luar biasa." Kata-kata ini yang diucapkan saat Terry dilantik ke Premier League Hall of Fame, menunjukkan betapa besar pengaruh Mourinho terhadap perkembangan karir John Terry. Sekali lagi, keputusan Mourinho untuk menjadikan Terry kapten adalah katalis yang mengubah seorang pemimpin yang menjanjikan menjadi sosok yang begitu ikonik. Ini menciptakan hubungan simbiotik di mana kejeniusan taktis manajer dieksekusi dengan sempurna oleh sang kapten yang merupakan murid setia sekaligus pribadi yang tangguh. Kepercayaan yang diberikan oleh manajer ini memungkinkan Terry untuk sepenuhnya mewujudkan filosofi defensif Mourinho di lapangan yang mengarah pada musim-musim Chelsea dengan lini pertahanan terbaik di Inggris. Kualitas kepemimpinan Terry tidak datang dari tuntutan, melainkan dari perolehan. Ia sendiri pernah menyatakan, "Kamu tidak perlu meminta rasa hormat dari orang lain. Saya pikir kamu sendiri yang harus mendapatkannya. Dan seperti yang saya katakan, itu kembali ke dasar, yaitu latihanmu. Dan kamu berlatih dengan rekan satu tim setiap hari. Jadi buatlah mereka terkesan di lapangan latihan.
berlatihlah dengan sangat keras. Dan di lapangan juga dengan penampilan terbaikmu. Dan jika kamu melakukan itu, maka ketika kamu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, atau kamu memerintah mereka, atau kamu meminta mereka untuk bekerja lebih keras, mereka pasti akan melakukannya untukmu. Tetapi pertama dan terutama, kamu harus menjadi contoh terlebih dahulu. Filosofi ini secara langsung selaras dengan progresinya dari pemain muda menjadi kapten. Ia tidak meminta ban kapten, ia mendapatkannya melalui kinerja yang konsisten, dedikasi, dan memimpin dengan memberi contoh baik di dalam latihan maupun di dalam pertandingan. Pendekatan ini kemungkinan besar menumbuhkan rasa hormat dan kesetiaan yang mendalam dari rekan satu timnya, menjadikannya pemimpin yang efektif bahkan saat tim berada di masa-masa sulit. John Terry dikenal sebagai bek yang tangguh, namun gaya bermainnya seringkali disalahpahami. Ia kerap dianggap sebagai bek tengah Inggris stereotip, padahal kemampuan mengolah bola dan distribusinya sering terabaikan. Terry memiliki kemampuan umpan jauh yang akurat dengan kedua kakinya, bahkan mampu mengirim umpan panjang yang tepat ke pemain sayap. Ini menunjukkan bahwa ia adalah bek yang lebih lengkap dan modern daripada yang sering diperkirakan. Jangkauan umpannya dan adaptabilitas taktisnya memungkinkan Chelsea untuk membangun serangan dari lini belakang dan mempertahankan garis pertahanan tinggi, berkontribusi signifikan pada transisi menyerang tim, bukan hanya pada soliditas pertahanan mereka. Lagi-lagi, ini menantang narasi sederhana yang sering diterapkan padanya. Kecerdasan taktisnya luar biasa, memungkinkannya menganalisis pergerakan lawan untuk melakukan intersepsi krusial dan memiliki kesadaran posisi yang sangat baik. Dalam duel udara, ia sangat dominan, baik secara defensif maupun ofensif, berkat waktu yang tepat dan kemampuan melompat yang luar biasa. Ia adalah ancaman dari situasi bola mati. Terry juga dikenal karena tackle-nya yang bersih, kuat, dan tepat. Ketenangannya di bawah tekanan adalah ciri khasnya yang tidak bisa disingkirkan. Ia bahkan bermain dengan garis pertahanan tinggi di Chelsea dengan nama Claude Makelele melakukan pekerjaan kotor sebelum bola menghampiri Terry. Ia mampu bermain dalam garis pertahanan tinggi modern berkat kesadaran dan pola pikir strukturalnya. Dalam setiap pertandingan, John Terry adalah konduktor pertahanan Chelsea. Kehadirannya adalah sebuah benteng yang tak bisa ditembus. Tackle-nya bagaikan operasi bedah, presisi, dan mematikan, menghentikan setiap ancaman lawan. Sundulannya adalah guntur yang membelah udara, membersihkan bahaya dari area penalti atau mengubahnya menjadi gol di ujung lapangan. Ia adalah seorang pejuang yang rela mati demi tim, sebuah dedikasi yang terlihat dalam setiap blok, setiap intersepsi, dan setiap sapuan bola yang krusial. Karir John Terry adalah mozaik yang terbuat dari puncak kejayaan dan lembah cobaan yang dalam. Puncak kejayaannya datang pada musim 2004-2005, musim perdananya sebagai kapten permanen di mana Chelsea meraih gelar Premier League pertama mereka dalam setengah abad. Musim itu menjadi tolak ukur pertahanan yang luar biasa dengan Chelsea hanya kebobolan 15 gol, sebuah rekor yang tak tertandingi, dan Terry sendiri dinobatkan sebagai PFA Player of the Year. Ini adalah musim yang menentukan, yang mengukuhkan Chelsea sebagai kekuatan dominan di sepak bola Inggris. Secara keseluruhan, Terry adalah kapten Chelsea yang paling banyak meraih trofi, di mana koleksi trofinya mencakup 5 gelar Premier League, 5 gelar FA Cup, 3 gelar League Cup, 1 gelar UCL, dan 1 lagi gelar Liga Eropa. Akan tetapi, di tengah kejayaan yang dirayakan, terdapat momen-momen yang menguji ketangguhan jiwanya. Final Liga Champions 2008 adalah salah satu yang paling menyakitkan, ketika penalti krusialnya membentur tiang, mengubur mimpi Chelsea meraih gelar Eropa pertama mereka dan meninggalkan luka yang dalam. Namun, seperti pinik yang bangkit dari abu, Terry kembali lebih kuat.
4 tahun kemudian, pada tahun 2012, Chelsea akhirnya meraih trofi Liga Champions yang didambakan. Meskipun ia absen di final karena skorsing, kepemimpinannya sepanjang turnamen tak terbantahkan dan citranya yang merayakan dengan seragam lengkap di lapangan menjadi legendaris, sebuah simbol penebusan yang sangat mendalam. Ketahanan fisiknya juga patut diacungi jempol. Ia mengatasi masalah punggung yang kambuh dan cedera wajah mengerikan saat melawan Arsenal, di mana ia nyaris menelan lidahnya. Tekadnya untuk segera kembali ke lapangan setelah insiden-insiden tersebut menunjukkan ketangguhan mental dan fisik yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa bagi Terry, lapangan sepak bola adalah tempat perlindungan di mana ia bisa menyalurkan seluruh energi dan fokusnya terlepas dari gejolak eksternal yang mengganggu. Namun di balik cahaya kejayaan, ada bayangan kontroversi yang menguji karakternya di mata publik. Pada awal karirnya, ia didenda oleh Chelsea pada tahun 2001 karena diduga melecehkan turis Amerika setelah serangan 11 September. Pada tahun 2002, ia didakwa atas penyerangan dan keributan setelah perkelahian di klub malam, meskipun akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan dan sempat dilarang bermain untuk timnas Inggris. Kontroversi yang lebih besar muncul pada tahun 2010 ketika tuduhan perselingkuhan dengan Vanessa Peroncel, kekasih rekan setimnya Wayne Bridge, mencuat ke publik. Terry sempat mendapatkan super injection untuk menekan berita tersebut, namun perintah itu kemudian dicabut, memicu badai media dan membuatnya kehilangan ban kapten Inggris. Puncak konflik terbesarnya adalah tuduhan pelecehan rasial terhadap Anton Ferdinand pada tahun 2011. Meskipun ia dibebaskan di pengadilan pidana pada Juli 2012, Asosiasi Sepak Bola (FA) kemudian menyatakan ia bersalah, yang mengakibatkan larangan 4 pertandingan dan denda sebesar 220.000 euro. Insiden ini yang terbilang berat, seolah memaksanya untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Inggris, di mana ia lantas menyatakan bahwa posisinya sangat sulit dipertahankan. Perjalanan Terry menunjukkan paradoks yang luar biasa antara pengawasan publik yang intens dan kinerja di lapangan yang tak tergoyahkan. Meskipun menghadapi kontroversi di luar lapangan, ia secara konsisten tampil di level elit untuk Chelsea, memenangkan banyak trofi dan penghargaan individu selama dan setelah periode-periode sulit ini. Kemampuan untuk mempertahankan fokus dan memberikan kinerja puncak di tengah tekanan yang begitu besar sungguh luar biasa. Hal ini menyoroti tingkat ketabahan mental dan kemampuan menjaga pikiran yang luar biasa. Hal ini juga dipercaya tentang dukungan tak tergoyahkan yang ia terima dari para penggemar Chelsea, yang kemungkinan besar memberikan penyangga psikologis krusial terhadap kritik publik yang begitu hebat. Kehebatan John Terry tidak hanya tercermin dalam narasi inspiratifnya, tetapi juga dalam angka-angka yang tak terbantahkan. Statistik karirnya adalah bukti nyata dari dominasi, konsistensi, dan dampak luar biasa yang ia berikan selama hampir 2 dekade. Selama 19 musim bersama Chelsea, ia mencatatkan total 717 penampilan, sebuah angka yang hanya dilampaui oleh Ron Harris dan Peter Bonetti. Di Premier League saja, ia tampil dalam 492 pertandingan. Terry juga merupakan bek dengan gol terbanyak di era Premier League, mencetak 67 gol untuk Chelsea dengan 41 gol di Premier League, 17 diantaranya melalui sundulan. Sebagai seorang bek, kontribusinya dalam menjaga pertahanan sangat menonjol. Ia mencatatkan 214 clean sheet dalam 492 penampilan Premier League. Data yang ia catat di Premier League sangat impresif, 448 tackle dengan tingkat keberhasilan 77%, 420 intersepsi, 1.852 sapuan, 693 diantaranya sundulan, 1.251 pemulihan bola, 1.362 duel dimenangkan, dan 15 tackle sukses saat ia bertindak sebagai pemain terakhir di lini pertahanan.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa Terry bukan hanya kehadiran statis dalam unit pertahanan Chelsea yang terkenal kuat, tetapi juga sebagai seorang bek yang sangat aktif dan efektif yang tindakannya secara langsung berkontribusi pada rekor pertahanan tim selama bertahun-tahun. Ia adalah kekuatan yang proaktif, bukan reaktif di lini belakang. Longevity-nya yang membentang selama 19 musim di Chelsea dengan medali kemenangan pertama pada tahun 2000 dan terakhir pada tahun 2017 adalah bukti nyata dari disiplin dan adaptabilitasnya. Konsistensi yang luar biasa ini, terutama dalam peran yang menuntut fisik di Premier League, menunjukkan ketahanan tubuhnya yang luar biasa, manajemen cedera yang cermat, dan kemampuan yang luar biasa untuk mempertahankan tingkat kinerja elit di bawah gaya manajerial yang berbeda dan taktik sepak bola yang terus berkembang. Ia sempat tidak masuk dalam starting line up di bawah Rafael Benitez, namun kembali dengan semangat membara setelah kembalinya Mourinho pada tahun 2013 dengan bermain di setiap pertandingan pada musim 2014-2015. Karirnya bukan hanya tentang kinerja puncak, tetapi keunggulan yang berkelanjutan. Konsistensi selama hampir 2 dekade ini adalah pencapaian langka bagi pemain manapun, terutama seorang bek, dan berbicara banyak tentang dedikasi profesionalnya dan ketahanannya untuk tetap berada di puncak di tengah gempuran pertambahan usia dan penuaan fisik. Semua angka dan penghargaan ini mengukuhkan John Terry sebagai salah satu bek dan kapten terbaik yang pernah ada. Ketahanan, kepemimpinan, dan kemampuannya untuk terus beradaptasi dan tampil di level tertinggi selama periode yang begitu lama adalah ulasan utama mengapa namanya akan selalu dikenang sebagai legenda sejati, terutama bagi klub sebesar Chelsea. Akhir karir John Terry di Chelsea adalah sebuah klimaks emosional yang tak terlupakan. Musim terakhirnya bersama The Blues 2016-2017 berpuncak pada momen yang paling pas. Ia mengangkat trofi Premier League untuk kelima kalinya sebagai kapten, sebuah rekor yang membuktikan dominasinya. Hari terakhirnya di Stamford Bridge sebagai pemain adalah hari yang emosional. Itu bukan hanya tentang sebuah kemenangan, akan tetapi itu adalah momen simbolis di mana kapten terhebat klub mengangkat trofi untuk terakhir kalinya dan secara efektif menyerahkan obor kepada generasi baru saat ia masih berada di puncak. Dalam pidato perpisahannya yang menyentuh hati, Terry mengungkapkan ikatan mendalamnya dengan klub dan para penggemar. Kalian semua telah memberi dukungan kepada saya ketika saya terpuruk. Kalian telah menyanyikan nama saya ketika saya bermain buruk dan mengecewakan kalian juga. Kalian tahu, terima kasih. Terima kasih tidak akan pernah cukup. Tapi saya berjanji akan kembali ke sini suatu hari nanti. Dan saya akan mendukung tim ini dan para pemain pada tahun-tahun yang akan datang. Sungguh dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih banyak. Saya mencintai kalian semua. Kata-kata ini menangkap esensi dari hubungan yang tak terpisahkan antara dirinya dan klub. Kepergiannya dari Chelsea lebih dari sekedar seorang pemain yang pergi. Itu adalah akhir dari sebuah era yang didefinisikan oleh kepemimpinannya dan transisi Chelsea dari klub yang berkembang menjadi kekuatan yang konsisten. Momen gembira yang dibuktikan dengan gelar terakhirnya untuk klub mengukuhkan warisannya sebagai kapten, pemimpin, dan legenda sejati. Setelah meninggalkan Chelsea, Terry menjalani satu musim singkat namun penting di Aston Villa, di mana saat itu ia bergabung dengan klub yang tampil di ajang Championship pada musim 2017-2018. Ia kembali mengenakan ban kapten untuk Villa dan tampil dalam 36 pertandingan. Sayangnya, babak terakhir karir bermainnya tidak berakhir dengan trofi. Sebagaimana diketahui, Aston Villa kalah di final playoff Championship, sebuah akhir yang pahit bagi karir bermainnya yang gemilang. Akhir yang kurang istimewa ini, meskipun ia menjabat sebagai kapten dan berkontribusi di sana, melambangkan kesimpulan alami yang seringkali tidak spektakuler bagi karir yang paling termasyhur sekalipun.
Ini menyoroti kenyataan bahwa tidak setiap bab perjalanan berakhir dengan trofi. Pada akhirnya, John Terry secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada Oktober 2018 di usia 37 tahun. Dalam pernyataannya ia menulis, "Setelah 23 tahun yang luar biasa sebagai pesepak bola, saya telah memutuskan sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk pensiun dari bermain." Meskipun ia bermain untuk Villa di akhir karirnya, kesetiaannya yang abadi kepada Chelsea tetap tak tergoyahkan. Itu bisa terlihat dari kalimat lanjutan yang ia ungkapkan, "Karir klub dan hati saya akan selalu menjadi milik Chelsea." Sebuah perpisahan yang dramatis menandai berakhirnya sebuah era yang tak terlupakan. Semangat John Terry bagaikan benang tak terlihat akan selamanya terjalin dalam kain sejarah Stamford Bridge. Namanya akan selalu bergema di lorong-lorong stadion, di mana itu sekaligus menjadi pengingat abadi akan seorang pria yang memberikan segalanya untuk lencana bergambar singa yang ia kenakan. Lebih jauh, perjalanan karirnya telah mengukir warisan yang tak terhapuskan di hati setiap penggemar Chelsea. Ia adalah dan akan selalu menjadi kapten terbaik Chelsea yang sulit digantikan.